Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita bisa lanjutan kuliah daring ya. Ini kita materi yang ke-10. Yang 10 di tengah puasa ya. Meskipun puasa, belajar tetap terus, semoga barokah. Teman-teman, jadi hari ini saya akan memberikan materi tentang studi bagaimana apa saja sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk membuat bisnis plan, atau perencanaan bisnis. Atau perencanaan bisnis. Ya. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya. Iya Pak, kelihatan. Siapa yang tak bulan? Siapa yang tak bulan? Jadi teman-teman, bagaimana tugas yang saya berikan, besok teman-teman menyusun perencanaan bisnis ya. Menyusun perencanaan bisnis. Apa sih sebenarnya perencanaan bisnis itu? Nah, jadi gagalnya calon pengusaha di awal usaha mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis atau biasa disebut dengan bisnis plan, ya, bisnis plan yang baik. Maka begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bisnis itu berkembang, kemudian dari perkembangan itu selalu memunculkan ya problem di lapangan, sehingga kalau kita katakan jalan mulus itu tidak seindah yang dilihat ya. Tapi ternyata ketika kita lihat ya banyak kerikil, banyak gelombang. Nah, itulah yang harus dihadapi di dalam dunia bisnis. Nah, pendirian usaha atau pengembangan, jadi tujuan bisnis plan itu adalah bisa untuk mendirikan usaha atau juga untuk mengembangkan usaha. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
agar bisnis itu bisa tumbuh dan berkelanjutan. Nah, apa saja rencana bisnis itu? Ya, produknya apa, ya kan? Mengapa harus produk itu? Mengapa kita harus bisnis itu? Ya, bagaimana cara membuat produk? Bagaimana cara menjalankan produk? Ya, siapa pasarnya? Siapa pembelinya? Ya, kapan dan di mana? Jadi berapa 2W 1H ya, 4W 1H. Ini pertanyaan-pertanyaan pokok yang pertanyaan mendasar ketika kita memulai sebuah bisnis atau sebuah usaha ya. Produknya apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana. Nah, pengertian bisnis plan. Ada beberapa pengertian bisnis plan ya. Nah, jadi bisnis plan adalah satu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Bisnis plan juga merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal. Perusahaan menjelaskan keuntungan, bagaimana bersaing, ya, serta menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Bisnis plan juga ya, menjelaskan sebuah selling dokumen ya, yang mengungkap daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana. Artinya apa? Artinya bisnis plan itu kita gunakan untuk menggali ya, potensi dana, menggali potensi dana atau mencari investor. Jadi bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk mengembangkan semua usaha yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut apa? Ada pemasaran, ada permodalan, ada operasional, dan sumber daya. Jadi mencakup semua ada di dalam. Nah, ini bisnis plan, ini usaha-usaha mikro kreatif ya. Mungkin supaya pengetahuan saja, jadi kalau usaha mikro itu maksimal 50 juta ya. Penjualan bersih tahunan 300 juta ya. Kalau usaha kecil itu kekayaannya 50 juta sampai dengan 500 juta. Penjualan bersihnya bisa 300 sampai 2,5 miliar. Kemudian kalau usaha menengah ya, itu kekayaan bersihnya 500 juta dia sampai 10 M. Penjualan bersih 300 sampai 50 M. Nah, usaha kecil yang inovatif ya. Jadi usaha itu akan mampu bersaing manakala dia mampu berinovasi. Penerapan inovasi dalam usaha akan memperbesar peluang usaha tersebut untuk meraih keuntungan dan bersaing. Ya. Baik keunggulan bersaing berasal dari diferensiasi maupun keunggulan yang berasal dari kepemimpinan. Ya. Inovasi merupakan the ability to apply creative solution to this problem and opportunity to exchange or to edge people. Ya. Kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap berbagai masalah peluang usaha dan meningkatkan memperkaya kehidupan manusia. Jadi inovasi itu merupakan satu kebutuhan di dalam usaha. Langsung saja nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembuatan bisnis plan, tujuan bisnis plan, tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Ya. Nah ini yang perlu teman-teman lakukan, tahapan ide. Ya. Jadi untuk membuat sebuah usaha yang pertama adalah harus punya ide. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Bisa dari pengamatan, ya, bisa dari kebutuhan, bisa dari hobi, ya, bisa dari sesuatu yang bisa dari diskusi, ya, bisa dari ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi usaha yang paling mudah itu usaha ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu akan cepat berkembang. Ya. Kalau teman-teman lakukan, tentu akan banyak pesaing. Ya. Nah,
usaha itu akan bisa berkembang kalau punya pesaing. Kenapa? Karena kita akan mempunyai ide kreatif bagaimana memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Tahap kedua ya adalah perumusan konsep. Jadi, kalau idenya sudah ada, yang kedua adalah bagaimana konsep usaha itu dijalankan. Jadi jangan hanya punya ide tapi tidak dibuat konsep. Mendirikan rumah makan, ya, mendirikan rumah sekarang yang lagi ngetren kopi di atas langit, ya kan? Teman-teman lihat ngetren di Instagramable ya, buat kafe di atas bukit, di atas gunung, ya kan? Itu menarik, ya kan? Sekarang lagi dicari banyak orang. Yang kedua tahap studi kelayakan usaha, jadi atau visibility study. Jadi kita perlu mengadakan studi kelayakan usaha untuk apa? Untuk melihat apakah usaha kita itu layak atau tidak dijalankan. Nah, kelayakan usaha, manajemen, organisasi, ya desain, ya kan. Kelayakan usaha keuangan. Jadi kelayakan usaha itu ada apa saja? Ide, ya. Masuk layak atau enggak. Kemudian yang kedua konsep usaha, ya menjabarkan usaha ke dalam dimensi bisnis yang relevan, misalnya itu bisa mendirikan rumah makan, layak enggak, didirikan di mana ya, pesaingnya siapa, marketnya siapa, ini akan sangat menentukan. Kelayakan manajemen organisasi, ya, keuangan, apakah dari kebutuhan modal sendiri atau modal patungan atau modal dari investor. Yang kedua, penyusunan rencana bisnis. Apa saja informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha dalam studi kelayakan. Dalam skala usaha bisnis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Yang kedua, kalau kita sudah merencanakan bisnis, studi kelayakan, melihat visi, misi, tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Kita membuat visi, misi, strategi usaha yang akan dijalankan. Kemudian mengembangkan lingkungan internal. Jadi lingkungan internal kita harus siapa saja orang-orangnya yang akan menjadi mitra kita dalam berbisnis. Kemudian mengembangkan proyek kinerja perusahaan, ya, sehingga kita bisa menghitung BEP, ya, break even point, kapan modal itu kita bisa kembali. Ya. Kemudian laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana bisnis. Usahakan agar rencana bisnis disusun tidak terlalu tebal, ya. Cukup sederhana, misalnya 5 lembar. Ya. Menampilkan rencana bisnis yang menarik. Sampul depan bisnis harus memuat nama perusahaan, alamat kantor, telepon, bulan, tahun, dan rencana bisnis. Harus mencantumkan eksekutif summary, ya, ringkasan. Jadi orang membaca 2 lembar saja sudah bisa mengetahui, oh ini perencanaannya bisnis bagus. Mencantumkan risiko. Jadi kalau kita membuat bisnis juga harus dicantumkan risiko. Risiko kita menjalankan bisnis apa? Kalau bisnis makanan, ya, kalau tidak habis, apa risikonya? Ya, itu adalah risiko. Nah, ini format bisnisnya. Yang pertama ada pendahuluan, ada rangkuman, eksekutif, summary, ada visi misi, ya, visi misi, visi wirausaha terhadap perusahaan-perusahaan. Nanti teman-teman bisa susun sendiri visi misi tujuan. Ya. Kemudian yang keempat analisis industri, perspektif masa depan industri, ya kan, analisis persaingan, segmentasi pasar yang dimiliki, ya. Kemudian estimasi atau ramalan-ramalan produk yang bersaing. Kemudian yang kelima deskripsi usaha, ya, produk atau jasa, ya, ruang lingkup bisnis, personalia. Kemudian yang keenam adalah rencana produksi, rencana operasional, kapan usaha ini akan bisa dijalankan.
keadaan gedung, keadaan mesin, kalau itu melakukan usaha produksi. Kemudian yang ketujuh, marketing plan atau rencana pemasaran. Bagaimana rencana pemasarannya? Ya, segmentasi pasar yang digarap apa? Penetapan harga kalau itu produk. Ya. Promosinya bagaimana? Ya. Pengembangan produk bagaimana? Kemudian perencanaan organisasi ini menyangkut apa? Menyangkut bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Siapa saja pemilik perusahaan, siapa saja direktur, pengelola, marketing, ya harus jelas. Kemudian risiko, evaluasi tentang kelemahan bisnis. Oh, bisnis ini banyak pesaingnya, ya. Kalau kita gagal, kalau misalnya bisnis bakso, baksonya ya buat bakso goreng, buat kerupuk bakso. Perencanaan keuangan, ya, sumber dana dari mana, ya kan? Risiko keuangan analisis titik impas atau BEP. Terakhir apendik, ada surat-surat ya yang dibutuhkan, data penelitian pasar, kontrak, dokumen perjanjian dan lain sebagainya. Nah, ini 9 format bisnis plan, ya, atau rencana bisnis yang mungkin nanti teman-teman bisa kembangkan, sekaligus di sini sudah masuk studi kelayakan. Bisnis plan dalam bentuk bisnis plan membantu perencanaan keuangan dan kategori waktu, ya. Umumnya ada 3 bentuk kategori waktu perencanaan keuangan, ya. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi bisnis plan itu bisa membantu kita menyusun perencanaan keuangan. Ini tidak perlu kondisi model perencanaan, tujuan perencanaan. Saya pikir itu fungsi time schedule. Nah, ini jadi kalau kita nanti membuat rencana bisnis, ya, itu dibuat time schedule. Kapan bisnis itu akan jalankan, ya. Targetnya kapan? Itu kita buat time schedule. Agar apa? Agar bisnis itu ya bisa berjalan secepatnya. Oh, kita buat misalnya ini bulan April, ya, kita nyusun sekarang bulan April, Mei ini masih Lebaran. Nah, targetnya April, Mei, Juni kita launching dan jalan. Nah, jadi ada target launching, jalan 1 bulan, kita promosi, bulan kedua memaksimalkan penjualan produk, ya. Target misalnya 50% market dikuasai, ya, sampai 1 tahun. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga itu sudah pengembangan, ya. Nah, ini contoh time schedule, ya. Poin 1, lain 2, ya bisa dibuat 6 bulan, bisa dibuat 1 tahun, ya. Perlu contingency plan. Nah, sudah selesai. Jadi singkat, nanti ini sama. Oke, itu teman-teman tentang penyusunan rencana bisnis, ya. Yang saya share itu adalah contoh sederhana yang saya buat. Itu kebetulan saya lagi buat project GM-Pod, ya. GM-Pod itu robot forex yang saya buat sama teman-teman. Marketing plan-nya kita buat seperti MLM, ya, bertingkat sampai 6 generasi, ya. Itu contoh, ya, itu contoh yang kebetulan saya kembangkan sekarang. Oke, teman-teman, monggo nanti kalau ada pertanyaan saya silahkan. Ini kalau pas waktunya habis keluar bisa masuk lagi. Monggo, teman-teman. Iya Pak, tanya Pak terkait dengan UAS yang rencana bisnis itu, ya. Berarti itu rencana bisnisnya itu bisnis yang sudah ada atau memang yang belum ada, Pak? Boleh, silahkan yang sudah ada sampai buat ulang gitu.
Dibuat ulang enggak apa-apa. Kalau mau baru ya enggak apa-apa. Artinya kalau itu sudah ada, berarti sampean harus mengembangkan usaha. Tadi kan saya katakan bahwa bisnis plan itu adalah menyusun rencana usaha atau mengembangkan usaha. Kalau yang dinamakan mengembangkan usaha itu berarti kan usaha sudah ada. Terus gimana Mas Bayu? Formatnya kayak yang jenengan share kemarin itu ya. Itu contoh. Ya kan? Nah, formanya bagaimana? Formanya yang saya sampaikan tadi. Isinya yang saya share di materi ini tadi. Ya kan? Ya, ini ya, dengan share Pak ya. Kalau ini lengkap. Ya. Lengkap itu ya kalau yang saya buat kan contoh ya. Contoh yang saya buat itu belum ada penghitungan BEP ya. Ada marketing plan, tapi di situ sudah bisa terbaca BEP-nya kapan. Nah, kalau di sini ada, nah ini ya. Nah, ini ada format bisnis plan ya, pendahuluan, visi misi, analisis, deskripsi, rencana produksi ya, rencana pemasaran, operasional, resiko ya, perencanaan keuangan dan appendix. Nah, mungkin punya saya yang kurang. Nah, ini ada mungkin surat-surat atau notaris apa sebagainya ya. Ya mendekati lah punya saya itu. Dalam bentuk PPT Pak ya, tugasnya nanti. Ya makalah dong. Oh makalah Pak. Jadi dua, ada makalah. Yang kedua kalau kita mau di perencanaan bisnis itu kan kita harus menjelaskan ke orang lain. Sampai mau cari investor, berarti kan sampai harus menjelaskan orang lain. Nah, ketika menjelaskan orang lain itu kan butuh PowerPoint. Berarti kan sampai harus membuat PowerPoint juga. Jadi ada tugas makalah, ada tugas PowerPoint ya. Oke, ada lagi monggo. Ada lagi yang tanyakan, masih ada 4 menit. Jadi kalau keluar bisa. Mungkin cukup Pak, nggak ada respon. Ya. Oke, kalau udah ada, terima kasih teman-teman. Mari kita kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.